Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin menceritakan tentang perjanjian antara Sunan Gunung Jati dan Dewi Naga Selatan. Apa kabarnya para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat lan hidayah, saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, share, dan mengaktifkan notifikasinya, kula matur kesuwun sanget, mugi-mugi rezeki para sedulur semuanya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Perjanjian Sunan Gunung Jati, salah satu dari anggota Dewan Wali Songo, ternyata dahulunya pernah melakukan suatu perjanjian dengan Dewi Naga Selatan. Tidak hanya Sunan Gunung Jati saja yang melakukan perjanjian. Syekh Subakir sebelum eranya Sunan Gunung Jati juga pernah melakukan perjanjian dengan yang bernama Nayo Genggong. Tapi di sini kita tidak menceritakan tentang perjanjian Syekh Subakir, tapi akan menceritakan tentang perjanjian Sunan Gunung Jati dengan Dewi Naga Selatan yang melibatkan salah satu dari anggota wali lainnya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Dahulu sebelum Islam dibebaskan untuk menyebarkan agama Islam melalui para wali songo, banyak terjadi pertarungan goibiyah di antara para penunggu-penunggu atau penguasa-penguasa di tataran tanah Jawa dan Nusantara. Sunan Gunung Jati juga melakukan suatu pertarungan goib dengan Dewi Naga Selatan, dan di akhir cerita beliau menundukkan Dewi Naga Selatan dan diberikanlah izin untuk kebebasannya melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Terjadilah dialog di antara keduanya para sedulur, bahwa suatu saat nanti, kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, keturunannya dan keturunan dari Dewi Naga Selatan yang akan mewujud ke alam manusia akan berjodoh. Lalu Dewi Naga Selatan bertanya kembali, jika suatu saat nanti cucuku yang akan diturunkan mewujud menjadi manusia sejati, maukah di golongan para wali ini yang akan menjaganya? Lalu dijawab oleh Sunan Gunung Jati, baiklah Nyai Ratu, suatu saat putrimu Dewi Rara Panas akan menurunkan seorang putri dan akan mempunyai kekuatan ilmu dari Keraton Kidul. Baik para sedulur, kita lanjut. Kisah bermula. Pengulangan suatu perjanjian goib dimulai ketika Sunan Kalijogo melakukan tapas medi di tepi Laut Selatan.
Tiba-tiba muncullah seorang sosok wanita yang sangat cantik jelita. Ingat, godaan di dunia itu ada 3 perkara, kata Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah wanita, harta, dan tahta. Maka dari itu, perjalanan spiritual seseorang terkadang ada 2 perkara. Yang pertama adalah wanita dan yang kedua adalah harta. Karena apa? Harta pasti ketika tidak menyandang dari seorang spiritual itu akan menjadi timpang. Jika di dalam keluarga seorang spiritual tidak ada hartanya, dalam arti materi tidak cukup, gejolak di dalam rumah tangga yaitu bersifat internal itu pasti akan menimbulkan goyangnya spiritual dari tokoh tersebut atau suaminya misalkan yang sedang melakukan. Dan selain harta, wanita yang seperti akan saya jabarkan di sini. Baik, dilanjut. Wanita ini memakai busana tradisional, memakai kemben, memakai tiara, dan juga kain berwarna hijau mengkilap. Ternyata wanita tersebut bernama Dewi Rara Panas, putri kedua dari Dewi Naga Selatan, yang bermaksud untuk menggagalkan pertapaan Sunan Kalijogo. Ditiupkanlah kekuatan melalui Dewi Rara Panas ini kepada Sunan Kalijogo yang sedang bertapa. Tersibaklah pakaiannya terkena angin dari tiupan Dewi Rara Panas. Dan ketika pakaiannya tersibak, aurat Sunan Kalijogo terlihat. Muncullah yang namanya keris Kalamunyang. Ketika keris Kalamunyang ini mewujud, Dewi Rara Panas mundur pada saat itu karena terkena hawa panas dari keris tersebut. Lalu Sunan Kalijogo menyuruh Dewi Rara Panas untuk mengatakan suatu tujuannya, kenapa menggoda dirinya yang sedang semedi atau bertapa. Dewi Rara Panas menjawab bahwa ia diutus oleh ibunya, yaitu Ratu Pantas Selatan, untuk menggoda siapa saja yang bertapa di tepi pantai, untuk menguji dan menggoda, bertujuan untuk membuktikan ucapan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati terdahulu. Karena pada saat itu Sunan Gunung Jati juga mengatakan bahwa suatu saat akan ada seseorang putri dari Dewi Naga Selatan yang akan berhasil menggoda semedi salah satu anggota Wali Songo. Maka akan terjadi peristiwa pengulangan perjanjian gaib antara Sunan Gunung Jati dan Ratu Pantai Selatan. Setelah mendengar dari ucapan Dewi Rara Panas, lalu Sunan Kalijogo menyuruh Dewi Rara Panas untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi atau menggoda pertapaannya lagi. Dewi Rara Panas menyanggupi permintaan Sunan Kalijogo, tapi dengan satu syarat, keris Kalamunyangnya itu ikut serta beserta dirinya. Akhirnya keris itu diserahkan kepada Dewi Rara Panas. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pertapaan dan semedi di tepi pantai selatan, Sunan Kalijogo lalu pergi ke arah Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Lalu beliau menceritakan tentang kejadian yang
dia alami di tepi laut selatan. Setelah mendengar dari cerita Sunan Kalijogo, lalu Sunan Gunung Jati pamit meninggalkan Sunan Kalijogo, menemui Dewi Naga Selatan di Gunung Selok, daerah pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Sunan Gunung Jati dan Dewi Naga Selatan sepakat bahwa keturunan mereka akan berjodoh dan menjadi suami istri. Berkat penyatuan dari keris Kalamunyeng, ia akan mendapatkan penjagaan dari keturunanku dan terpilih di suatu saat yang tepat. Itu ceritanya para sedulur. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua tentang sejarah ini, baik mitos maupun legenda. Itu akan dikembalikan lagi kepada para sedulur. Apakah itu benar-benar nyata, real terjadi, silahkan dikembalikan kepada para sedulur sendiri. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini bukan legenda, tapi sebuah cerita yang memang patut untuk kita ketahui dan yakini, karena berdasarkan dari babat-babat sejarah nenek moyang kita terdahulu, baik sejarah dari babat Cirebon dan juga Mertasinga ataupun yang lainnya. Mangga silakan itu dikembalikan lagi kepada para sedulur semua tentang cerita ini. Itu saja para sedulur. Tapi sebelum saya pamit, kula haturkan matur kesuwun sangat dan mohon ampura jika ada salah kata munalan muni kula tentang penjelasan dari cerita ini. Kula mohon maaf, dan bagi yang sudah mensubscribe, kula ucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi segala sesuatu tentang kebaikan baik dunia dan akhirat para sedulur dapatkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, mangga silakan tinggal di komentar saja, silakan bertanya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.